Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga tetap diberikan keselamatan, kesehatan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk bisa tetap belajar, memberikan kita nikmat kesehatan untuk bisa tetap beraktivitas. Kita akan belajar mengenai konsep kolaborasi dan negosiasi. Nah, karena kebetulan supaya teman-teman juga tetap bisa mengakses ya, nanti bisa dipelajari kembali. Sebelum belajar, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Semoga kita semua sekeluarga tetap diberikan keselamatan, kesehatan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa bisa diakhiri. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa saat memperhatikan materi, insya Allah ada beberapa kegiatan mandiri yang berupa tugas, bisa itu merangkum materi, ataupun mungkin tugas yang spesifik yang sudah saya tuliskan di ilmu ya. Jadi nanti bisa dicek kembali. Oke. Selanjutnya, nah, kita bicara mengenai kolaborasi dan negosiasi. Apa itu kolaborasi? Secara definisi, kolaborasi itu adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi itu hampir sama dengan kerjasama, ya, seperti di sebuah rumah sakit. Nah, itu kan ada beberapa kolaborasi yang dilakukan. Misal ada perawat dengan perawat, ya, antar sejawat, atau perawat dengan laboratorium. Nah, kalau sekarang perawat kadang mau ambil darah itu, ada beberapa rumah sakit yang tidak perawat yang mengambil, tetapi petugas lab. Nah, jadi perawat menelpon petugas lab. Nah, itu kolaborasi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang paling sering perawat dengan dokter. Dokter datang, visite, kita mendampingi, dokter memberikan resep, didelegasikan kepada kita untuk memberikan. Nah, itu juga bentuk kolaborasi. Ada manfaat. Akibat ya juga ada. Nanti kalau pasiennya sembuh ya alhamdulillah kita sama-sama turut senang. Nah, kalau ternyata kita salah memberikan obat, berarti nanti yang disalahkan adalah kita perawat dan juga sejawat lain, jadi bisa ikut terkena dampaknya begitu ya. Jadi itu masuk dalam kolaborasi. Nah, beberapa nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah satu yang jelas adalah tujuan yang sama. Di rumah sakit kita semua punya tujuan adalah bagaimana kita bisa membuat pasien itu cepat sembuh. Bagaimana kita membuat pasien itu puas. Nah, seperti itu. Kemudian kesamaan persepsi. Jelas dokter sama perawat sama-sama berbasiskan ilmu kesehatan. Punya persepsi yang sama. Tanda orang sesak nafas apa? Oh, RR-nya meningkat. Nah, tanda orang infeksi apa? Oh, ada demam. Sama persepsinya. Nah, terus ada juga kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat ya. Jadi saling memberikan masukan, gitu kan, saling membantu. Kemudian kejujuran, kasih sayang serta berbasis pada masyarakat. Nah, itu nilai-nilai yang mendasari. Nah, kita juga berbasis pada masyarakat. Masyarakat yang kita layani adalah pasien itu yang kita sebut dengan pasien. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini menurut Carpenter ya. Menurut Carpenter 1990 kolaborasi itu mempunyai 8 karakteristik, yaitu partisipasi, tidak dibatasi dan tidak hierarkis. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah
Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. Adanya tujuan yang masuk akal. Ada pendefinisian masalah. Tujuannya ya harus masuk akal. Dalam arti nalar kita, ya, jangan mengandai-andai. Ya, nah. Kemudian masalahnya jelas. Misal kita ada pasien, diagnosanya, tanda gejalanya misalkan demam, nyeri sendi, kemudian apa namanya itu ada luka. Nah, itu ada pendefinisian masalah yang jelas. Ya. Nah, kemudian partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. Jadi kita, misalkan contoh, kadang perawat itu juga mungkin kurang update begitu ya. Kita harus menerima. Oh, dari dokter menyampaikan, Bu, begini ya. Jadi nanti kalau merawat lukanya, yang terbaru sekarang jangan pakai ini, tapi pakai yang ini. Nah, beberapa dressing ada yang berubah. Nah, misal antibiotik juga ada perubahan. Nah, itu kita harus saling menerima. Jangan, wah, aku biyen dari dulu ya pakai ini, enggak apa-apa kok lah. Enggak bisa lagi sekarang seperti itu. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus bisa menerima. Nah, bisa menerima apa namanya? Menerima masukan orang lain. Nah, adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. Nah, kemudian implementasi solusi dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat. Kemudian partisipan selalu mengetahui perkembangan. Ya, nah itu adalah beberapa karakteristik dari kolaborasi. Oke, nah teman-teman sekalian, nah kita lanjutkan. Manfaat kolaborasi apa? Nah, ada beberapa manfaat. Satu, sebagai pendekatan dalam pemberian asuhan keperawatan klien. Kita nggak bisa merawat klien itu perawat tok, nggak bisa. Dokter tok ya nggak bisa. Tenaga laboratorium tok, nggak bisa. Jadi kolaborasi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak hanya di rumah sakit. Di bank, di toko, dimanapun itu pasti terjadi kolaborasi. Nah, dengan tujuan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi klien. Jadi asuhan keperawatan itu tujuannya yang utama adalah kualitas pelayanan yang terbaik. Ada pasien tidak sembuh-sembuh, sudah 3 hari, loh, ya kita sampaikan kepada dokter. Ya, kita diskusikan dengan tenaga sejawat lain. Kolaborasi lagi. Siapa tahu hasil labnya perlu diulang. Lah, ya. Nah, kemudian sebagai bentuk penyelesaian konflik untuk menemukan penyelesaian masalah atau isu. Jadi dalam kolaborasi itu juga rawan konflik. Memang. Tapi ya enggak apa-apa. Oh, namanya kita itu bersosialisasi. Ada enggak sih manusia itu yang dalam proses kehidupannya itu enggak dibenci orang? Enggak ada. Manusia itu berbuat sebaik apapun pasti ada yang suka, yuk ada yang benci. Jangankan manusia, Rasulullah, manusia paling sempurna, berakhlak Al-Quran coba. Ya banyak yang benci, tapi ya banyak yang suka, yang sayang, yang cinta. Begitu loh. Nah, sehingga enggak usah kita takut konflik, wis. Aku enggak usah ngomong gitu, wis. Nanti pasti ada yang enggak suka. Wis aku tak diem aja. Lah, rugi sendiri ya. Nah, wis aku enggak usah gabung dengan itu, wis aku tak kerja sendiri. Enggak bisa. Wah, malah ya dirasani uang. Gitu kan? Nah, dirasani orang. Oke. Kemudian memberikan model yang baik dalam riset kesehatan. Riset atau penelitian itu juga kita kolaborasi. Ya, makanya di dalam keperawatan itu kalau kemarin saya yang praktek
atau mencoba melakukan penelitian itu ya tidak bisa sendirian. Pasti berkolaborasi begitu ya. Nah, ini beberapa manfaat kolaborasi. Nah, dengan berkolaborasi saat kita melakukan riset misalkan ya, itu kita jadi tahu. Nah, kemarin saya mau riset tapi belum terjadi itu. Tanya dulu saya ke perawat ruangan. Yang saya tanyakan adalah, Bu, di rumah sakit sekarang yang lagi tren apa? Nah, wah saya mau neliti ini Pak, perilaku caring. Oh, ternyata perilaku caring ini sampai sekarang juga masih diteliti. Tidak apa-apa, dikembangkan terus ya. Nah, ini adalah manfaat kolaborasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kompetensi dasar kolaborasi. Dalam berkolaborasi, kita harus punya kompetensi dasar atau kemampuan dasar. 1. Keterampilan komunikasi yang efektif. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Mananya apa? Jadi, kita jangan suka istilahnya itu mendominasi. Ya, kita harus didengarkan tapi kita agak susah kalau mendengarkan orang lain. Itu bukan komunikasi yang efektif. Paling bagus adalah saat orang berbicara kita dengarkan dulu, kita pahami. Oh, gitu ya. Oh, mohon maaf, apakah? Nah, ada klarifikasi tetap dalam ranah kesopanan. Nah, begitu loh. Kemudian memberi dan menerima umpan balik. Kita perlu menerima kritik dan saran itu. Contoh ya, dalam melakukan tindakan. Namanya tindakan walaupun sama-sama nama tindakannya, tapi persepsi orang itu berbeda. Nah, makanya tidak apa-apa. Mas, tadi kalau pasang infus itu harusnya plesternya dulu yang disiapkan. Nah, ada lagi yang ngomong, Mas, lek arep pasang infus, cairannya dhisik, pastikan. Nah, macam-macam. Kita terima aja umpan balik itu. Ya. Kita juga perlu memberi masukan, memberi dan menerima ya. Tidak hanya kita menerima doa, tapi kita perlu memberi. Seperti itu. Nah, bisa jadi teman-teman ya sekarang sedang kuliah. Nanti suatu saat lulus, ya kan ya? Lulus, kemudian setelah lulus jadi perawat muda gitu kan. Nanti jadi perawat senior. Nah, itu juga lambat laun teman-teman diminta untuk mendidik, memberikan kontribusi begitu. Dan nanti otomatis kok. Otomatis apa ya? Menjadi perilaku seperti itu. Oke. Kemudian kompetensi dasar dalam kolaborasi yaitu kita dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang berat memang. Keputusan sebaik apapun pasti tetap ada orang yang merasa dirugikan. Pasti itu. Ya. Ada seorang ustadz kiai menyampaikan, sebaik apapun manusia, kalau dicari keburukannya pasti ada. Dan seburuk apapun manusia, kalau dicari kebaikannya juga pasti ada. Nah, sehingga dalam proses pengambilan keputusan, ya perlu kita tekankan saja, oh sudah disepakati bersama. Oh iya, ini yang terbaik, insya Allah, ya kan ya? Nggak ada sebenarnya. Walaupun dianggap keputusan kita itu yang terbaik, tapi pasti aja ada yang merasa dirugikan. Pasti saja ada kekurangan, begitu. Kemudian kompetensi dasar itu manajemen konflik. Nah, ini kembali kepada materi sebelumnya. Kita juga harus mempunyai kemampuan dalam manajemen konflik. Kita mampu melihat, oh kalau ada konflik itu konflik apa ya? Penyelesaiannya seperti apa ya? Nah, begitu. Ada seperti itu. Ya, ada pandangan seperti itu. Nah, sehingga oh itu konflik yang bagus, ayo kita dukung. Oh, dia itu hanya salah paham. Yuk kita jelaskan. Nah, begitu loh. Jadi itu kompetensi dasar yang harus kita miliki dalam melakukan kolaborasi. Oh, kalau dia ngomong memang gayanya seperti itu. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses kolaboratif, ya.
Yang pertama, kontrol kekuasaan. Dalam kolaborasi itu ada namanya kontrol kekuasaan. Apa itu? Kontrol kekuasaan ini adalah sama-sama punya wewenang. Nah, contohnya dokter dan perawat itu jika sering mendiskusikan pasien, maka dia akan memahami, oh ranahku di sini, ranahnya dokter di sini. Sehingga kita bisa mengontrol wewenang kita, seperti itu. Kemudian lingkungan praktik, ya. Nah, perawat dan dokter memiliki bidang praktik yang berbeda dan peraturan masing-masing, tetapi tugas-tugas tertentu dibina bersama. Nah, jadi ada ranahnya sendiri-sendiri. Tapi ya kita bina bersama tugas-tugas tertentu. Contoh yang ngasih resep dokternya, yang memberikan perawatnya. Seperti itu. Nah, itu adalah proses dalam kolaborasi. Kita saling memahami wewenang atau ranah kita. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjutannya, proses kolaboratif yaitu ada namanya kepentingan bersama. Ya. Kepentingan bersama ini usaha untuk bisa memberikan kepuasan kepada diri sendiri dan pihak lain. Jadi dalam bekerja, kita juga harus bisa menciptakan rasa puas pada diri kita. Sehingga kejenuhan bisa dihindari. Nah, selain itu kita juga harus melihat kepentingan kita ini juga harus memberikan efek yang positif atau efek yang baik kepada pasien maupun sejawat yang lain. Begitu. Nah, kemudian dalam proses kolaboratif itu juga ada tujuan bersama. Tujuan ini yang jelas adalah berorientasi kepada pasien. Dalam arti kita tanggung jawab yang berkaitan dengan prognosis pasien. Jadi ada pasien datang, loh, iki kondisinya sesek. Kita laporkan, dokter memberikan advice, oke, pasang oksigen. Kita pasang. Dokternya ngasih resep, pasang aja 2 LPM. Begitu kita hitung RR-nya, ya kan ada rumusnya loh, Dok. Ini harusnya tidak 2 LPM, Dok, tapi butuhnya adalah minimal 4. Ya sudah, kasih aja 4. Nah, ada. Tetap tadi kekuasaan wewenang juga ada, lingkup kerja atau lingkungan kerja ada, kepentingan bersama juga tercapai. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pasien. Iki lek gak ndang ditangani seseke gitu kan, nanti bahaya. Bisa nanti pasiennya lebih parah lagi. Pertama RR-nya 20, nanti kalau nggak segera kok 20. Misalkan RR pertama datang itu yang abnormal itu 27, kalau nggak segera ditangani nanti ini bisa naik sampai menjadi 30 atau bahkan 35. Nah, begitu. Jadi itu kolaborasi. Kemudian kita lanjut sedikit lagi ya. Ini tentang konsep negosiasi. Nah, sebenarnya negosiasi ini adalah suatu rancangan atau strategi untuk menyelesaikan konflik. Itu namanya negosiasi. Menurut Smeltzer ya, dalam Nur Salam 2012 mengidentifikasi 2 tipe dasar negosiasi, yakni kooperatif, setiap orang menang, jadi win-win solution, sama-sama merasakan kenyamanan dan kepuasan. Kemudian ada namanya kompetitif negosiasi itu. Hanya satu orang yang menang. Begitu. Ya. Nah, kalau kompetitif ini seringkali dalam hal jual beli. Ya kan ya, perdagangan. Itu kompetitif itu. Ya apa caraku ben luwe laris timbang toko sebelah misalnya. Atau ya apa carane barangku iki cepet entek daripada barangnya temenku misalnya. Itu hanya satu orang yang menang. Nah, tapi dalam ranah rumah sakit kita kooperatif juga, harus kooperatif. Setiap orang menang. Saya juga puas dalam bekerja, pasien juga sembuh. Lah ini sama-sama menang. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kriterianya apa? Kriteria seorang manajer sebelum memulai proses negosiasi yaitu 1, masalah harus dapat dinegosiasikan. Masalahnya ini harus jelas, ya. Masalahnya ini harus jelas. Apa? Sehingga itu bisa dinegosiasikan. Kemudian negosiator harus tertarik terhadap take and give. Take and give. Jadi kita memberi, kita menerima dan juga memberi.
begitu. Negosiasi. Ya. Nah, kemudian kedua belah pihak harus saling percaya. Jadi harus ada kepercayaan. Begitu. Ya, nah, jadi dalam negosiasi kalau tidak ada rasa kepercayaan, waduh, ya susah ini negosiasinya. Isinya suudzon tok ya gak mari-mari. Gitu. Jadi rasa saling percaya itu juga menjadi hal yang utama. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah sebelum negosiasi. Satu, mengumpulkan informasi tentang masalah sebanyak mungkin. Nah, ini penting sekali. Tanpa informasi, tanpa pengetahuan, tanpa wawasan sebelumnya, susah kita bernegosiasi. Ya, misalkan kita negosiasi tentang harga obat misalkan. Nah, kita dapat supplier baru ini rumah sakit. Ya. Nah, iki harus kita cari informasi nama obatnya pas apa enggak iki. Oh iya ini saya pernah baca ini di literatur. Begitu. Kasih harga berapa? Harga segini. Waduh. Sebenarnya saya wis murah iki. Coba sih. Karena di luaran itu segini harganya. Nah, kita udah tahu. Tapi namanya negosiasi tidak apa-apa. Kita tawar lagi, kita nego lagi. Siapa tahu harganya bisa lebih turun. Begitu. Ya. Kemudian di mana manajer harus memulai. Nah, poin penawaran, mulai menawar ini jangan langsung di awal. Datang ketemu orangnya langsung. Ya wis, tak beli segini, tak bisa. Kita harus awali dulu dengan istilahnya itu cerita atau histori lah atau mengungkapkan kembali tentang permasalahan sehingga sama-sama memahami baru nanti negosiasinya dimulai begitu. Ini kenapa sih kok dijual rumah sakitnya misalkan begitu. Mau kita negosiasikan supaya harganya turun ya. Terima kasih sebelumnya ya ini saya rencana mau membeli rumah sakit ini tapi ya sebelumnya ada penetapan harga segini. Nah, bisa disampaikan nggak sebenarnya rumah sakit ini apa sih? Awal mulanya itu bagaimana? Nah, dia akan cerita, oh ini dan seterusnya. Nah, untuk memahami siapa tahu rumah sakit itu ternyata punya banyak utang. Nah, ini jadi pertimbangan juga kalau mau dibeli begitu. Kemudian memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai agenda yang disembunyikan. Agenda ini maksudnya apa? Adalah sebuah catatan atau kegiatan atau strategi yang tidak harus kita tunjukkan secara langsung. Nah, termasuk ada beberapa hal juga. Ini tak tunjukkan. Ini nanti mau saya kembangkan menjadi contoh ya kita sampaikan di situ agendanya. Ini saya sudah ditawari nanti habis ini juga saya jual lagi. Ini sudah ada yang mau nawar dari orang luar negeri. Ini mau dipakai sebagai rumah sakit internasional. Wah, kalau nggak kita sembunyikan orang yang jual pasti dinaikkan harganya. Begitu. Kenapa lu? Lagi kok didol meneh. Sing nuku wong luar. Ini namun jadikan rumah sakit internasional. Wah, pasti dananya besar ini. Nah, akhirnya nggak jadi. Malah naik harganya. Begitu. Ya. Nah, ini adalah yang terakhir insya Allah ya, langkah-langkah negosiasi. Nah, kemudian teman-teman sekalian ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah coba teman-teman ya membuat atau tulisan ya nanti diupload di Ilmu. Saya buatkan tempatnya yaitu silakan mencari strategi ya dalam melakukan negosiasi yang baik. Ada itu sebenarnya, tapi memang nggak saya tampilkan di sini sebagai penugasan teman-teman. Ya, jadi silakan mencari bagaimana cara melakukan negosiasi yang baik. Nah, dalam bentuk tulisan boleh, kemudian juga boleh diupload kalau misalkan dapat videonya, video tentang negosiasi yang baik ya silakan. Itu juga ikut diupload. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Nah, nanti akan saya upload di platform ya pembelajaran online-nya Ilmu ya kalau yang kita gunakan sekarang. Nah, silakan nanti dikerjakan ada beberapa kegiatan mandiri tersebut ya nanti supaya bisa ada terjadi penambahan nilai ya. Nah, oke. Terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat belajar walaupun sedang dalam masa pandemi.
jarang keluar rumah juga, kadang ada beberapa larangan, tapi tetap kita harus tetap patuh pada protokol. Ya, cukup sekian saya akhiri. Semoga teman-teman sekalian sekeluarga tetap diberikan keselamatan, kesehatan, ilmu yang manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.